Salam dua jari. Memang pemimpin yang besar, pemimpin yang sesungguhnya bersih, kadang-kadang dikritisi oleh segelintir orang. Saya kembali di sini untuk menyatakan dukungan penuh kepada Bapak Basuki Cahayapurnama. Kenapa demikian? Saya berada di sini tidak mendukung golongan tertentu, tetapi saya berdiri di sini sebagai pemuda yang cinta akan Indonesia dan cinta akan pemimpin yang luar biasa. Saya menyatakan bahwa Bapak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok adalah pemimpin yang luar biasa. Cobalah bayangkan, apa permasalahan yang terbesar yang dihadapi oleh Indonesia sekarang ini? Korupsi. Berapa triliun, bahkan jutaan triliun yang sudah dikorupsikan oleh pejabat-pejabat negara. Apakah kita akan menunggu atau kembali memilih seseorang yang belum tentu bisa memberantas korupsi? Tetapi lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ahok. Dengan gamblangnya, dengan sistem e-budgeting, sudah memporak-porandakan. Bahkan banyak sekali yang sudah mulai terjerat. Bahkan banyak sekali tikus-tikus kecil yang mulai berpikir dan sangat-sangat sedih tentang hal ini. Tikus-tikus kecil yang sekarang mulai merajut anggota-anggotanya. Mereka kembali. Mereka bukan diam. Mereka kembali menjalin relasi untuk menjatuhkan sosok pemimpin seperti Pak Ahok. Percaya atau tidak, cobalah kita telaah bersama bahwa isu-isu penolakan Pak Ahok di mana-mana nyatanya bukan oleh warga di sekitar, tetapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita tidak pernah melarang sesuatu apapun, karena inilah kebebasan. Tetapi apakah kita akan berpikir kebebasan untuk memilih kembali atau memilih sesuatu yang memang benar-benar sudah terbukti? Kita harus berpikir bahwa negara Indonesia membutuhkan sosok seperti itu. Ketegasan dan kelugasan. Hal-hal tegas ini sangat-sangat perlu untuk mendorong sebuah kinerja DPR. Apalagi kita saksikan bahwa banyak sekali tersebar bahwa DPR yang tertidur di ruang rapat, kemudian anggota dewan yang tidak bekerja sesuai aturan. Maka pemimpin yang tegas seperti Pak Ahok yang diperlukan. Maka pemimpin yang memiliki kontribusi besar untuk membangun sebuah daerah. Lihatlah Waduk Pluit. Lihatlah hal-hal yang lain yang sudah dibangun. Dan cobalah untuk sadar bahwa segala sesuatu yang mencoba menggulingkan Pak Ahok adalah sebuah strategi yang tidak bertanggung jawab oleh oknum-oknum politik yang lainnya. Sebenarnya rakyat banyak sekali pro dan banyak sekali setuju dengan Pak Ahok. Tapi begitu sesuatu yang diperebutkan, begitu tikus-tikus kecil atau bahkan orang-orang yang tidak sependapat ini menjalin relasi, bahkan segala sesuatu bisa dilakukan untuk menjatuhkan Pak Ahok. Tetapi kita sebagai pemilih dan sebagai pemuda Indonesia yang tetap mendukung sebuah keberagaman dan Pancasila sebagai dasar negara, kita benar tidak bisa menolak bahwa sebenarnya Pak Ahok sudah melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Belum satu periode, bahkan kurang periode. Tetapi lihatlah, hanya Pak Ahok satu-satunya gubernur yang mampu mempengaruhi Indonesia bahkan dunia. Tetapi kenapa pemimpin yang seperti ini justru semakin terus dikejar dan terus digerogoti, terus mencoba dijatuhkan? Karena kenyataannya adalah masih banyak orang-orang yang tidak suka. Dan masih banyak orang-orang yang ingin bebas, ingin kembali kepada kepemimpinan yang sangat longgar, kepada kepemimpinan yang bisa untuk korupsi, kepada kepemimpinan yang tidak bebas. Marilah kita bersama sebagai rakyat, pemegang demokrasi, pemegang hak pilih untuk mempertahankan Pak Ahok sebagai sesuatu yang akan membangun negara, bukan hanya sekedar Jakarta, tetapi negara. Efek domino yang bisa dibayangkan ketika Pak Ahok kembali terpilih adalah negara Indonesia mengakui bahwa perbedaan tidak akan melarang atau bahkan dapat menjatuhkan posisi politik suatu daerah.
bahwa agama bukan batasan untuk menjadi seorang pemimpin. Itu suatu hal yang positif. Lalu apakah hal positif lain yang bisa dibayangkan? Cobalah kita lihat bahwa sedikit demi sedikit, bahkan banyak sekali, banjir, kaum radikal yang dulunya sangat marah mulai ditekan, pungutan liar mulai ditekan. Ayolah, coba kita susun kembali, kita satukan sebagai rakyat yang memilih bukan atas nama golongan atau partai politik. Kita memilih dan memberikan hak suara karena kita yakin bahwa sebenarnya hal-hal nyata yang telah ditunjukkan lebih baik daripada janji-janji palsu yang belum tentu diimplementasikan. Maka dari itu, cobalah untuk sadar kembali dan berpikir kembali bahwa pemilihan dan mempertahankan Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta adalah langkah awal untuk membangun Jakarta dan Indonesia. Percayalah.